Tidak ada kasus tindak pidana yang tidak bisa diungkap. Oleh karena korban itu bicara sendiri. Karena orang yang dibekap itu nggak mungkin menunggu ajalnya. Kita tidak juga bisa dipengaruhi walaupun kita punya hubungan kedekatan, tetap juga yang kebenaran itu yang kita ungkapkan. Halo pemirsa, saya Hafiz Wijaya sebagai host hari ini dan dokter silakan perkenalan. Saya Dr. Hasan Petrus, spesialis forensik. Saya staf pengajar di FKH USU sekaligus Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran Universitas Utara. Dok, udah berapa lama dok untuk mendalami forensik ini dok? Ya, saya lulus pendidikan kedokteran forensik sejak tahun 2015. Jadi sekitar lebih kurang 9-10 tahun. 9-10 Ya. tahun. Jadi kalau untuk sebagai edukasi, kalau untuk ranah-ranah forensik ini dok, ini ranahnya bagaimana dok? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang ini kan kasus-kasus kriminal ini kan terus meningkat. Dan saya kira ke depan pun ahli kedokteran forensik itu punya pekerjaan yang cukup banyak gitu ya. Dan kita memang juga membutuhkan ya regenerasi lah. Dan kami berharap ya klien pun nanti kalau ada yang minat ya silakan aja. Karena kita di sini kan masih butuh staf pengajar yang cukup banyak. Sehingga ya penanganan kasus tindak pidana ke depan bisa kita tangani. Jadi kan dok, dari konsep-konsep dari dokter sekarang, dia kan kalau misalnya kita ketemu penegak hukum seperti polisi, itu kan lebih ke stigmanya kita lebih takut gitu dok. Jadi bisa nggak dok satu dua patah kayak saran gitu kepada Ya, dokter-dokter sekarang? saya kira tidak ada saran, cuman karena kita kan menganggap penyidik atau polisi itu kan rekanan kita, kawan sekerja kita. Ya kita kan mesti punya hubungan yang baik, oleh karena itu tim sebetulnya. Tim kita di dalam mengungkap satu kasus tindak pidana. Ya kalau kita misalnya punya keengganan, rasa takut dan lain sebagainya, ya kita tidak akan bisa menjadi satu tim. Gitu ya. Ya saya kira salah satu oleh karena kita sudah biasa bekerja bersama mereka, ya kita biasa saja. Nah, tapi prinsipnya adalah bahwa kita ini kan ahli forensik yang independen. Kita tidak juga bisa dipengaruhi walaupun kita punya hubungan kedekatan, tetap juga yang kebenaran itu yang kita ungkapkan. Bukan apa kata penyidik. Yang sekarang ini kan sudah mulai timbul pemikiran-pemikiran masyarakat banyak kali gitu ya. Ahli forensik itu tidak independen. Ya kita lihat aja dari kasus Joshua. Kenapa muncul pemeriksaan ulang kasus Joshua oleh tim independen? Nah ini kan tidak boleh terjadi sebetulnya. Tidak ada tim independen, tidak ada tim dependen. Yang ada adalah ahli forensik yang independen. Jadi berarti dari dokter forensik sendiri itu independen, maksud dari independen itu tidak diikat oleh ya, tidak dipengaruhi oleh siapapun terkait dengan hasil pemeriksaannya. Kan sekarang ini kan banyak juga pesan-pesanan itu. Ya. Ingin juga bisa juga data itu dimanipulasi. Nah, kita sebetulnya di departemen ini yang ingin menciptakan ataupun melahirkan ahli forensik yang independen. Dan selalu itu kita ajarkan kepada PPDS kita. Bukan apa yang kita dengar, tapi apa yang kita lihat. Itulah yang kita sampaikan di dalam laporan visum kita. Lebih ke objektifnya ya, iya. Apa yang kita periksa. Iya. Jadi kan ngomong-ngomong kan udah 10 tahun nih dok. Iya. Udah kira-kira 10-9 tahun ya dok. Ada nggak kayak kasus-kasus tentang pembekapan yang menarik gitu dok, yang pernah tertangani? Kalau buat saya setiap kasus itu menarik. Kenapa menarik? Karena kan ketika dihadirkan di hadapan kita, itu kan hanya wujud jenazah saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi, siapa dirinya, dan siapa pelakunya. Dengan keilmuan forensik ini, kita nanti akan mengetahui siapa dia. Apa yang terjadi pada dirinya. Kapan itu terjadi. Ilmu kedokteran forensik itu akan menyatakan, dengan kata lain,
di hadapan ahli forensik, jenazah itu berbicara. Nah, berbicara di sini maksudnya adalah apa yang terjadi pada dirinya itu menjelaskan dengan ilmu forensik tadi. Misalnya berapa lama dia kematiannya. Nah, ilmu tanatologi itu mengatakan itu berapa lama. Mungkin 3 jam, 4 jam. Nah, jadi ya kadang-kadang kalau kita bilang sama masyarakat di hadapan ahli forensik mayat itu berbicara, rasanya kok seram pula gitu kan. Nah, tapi begitulah kira-kira artinya bahwa tidak ada kasus yang tidak bisa diungkap. Itu kuncinya. Tidak ada kasus tindak pidana yang tidak bisa diungkap. Oleh karena korban itu bicara sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya, kapan, dan siapa pelakunya. Mungkin sampai ke sana. Karena di tubuh jenazah ini bukan saja apa yang ada pada tubuh jenazah, mungkin juga di situ ada pelakunya meninggalkan jejak. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa sampai kepada siapa pelakunya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya seperti kasus-kasus Brigadir Yosua, itu satu tim itu perlu sampai berapa dokter forensik gitu, Dok? Sebetulnya tidak perlu banyak. Satu pun bisa, tapi lebih baik kalau misalnya kasus seperti itu beberapa orang. Beberapa orang itu maksudnya supaya tidak ada yang terlewatkan. Apalagi kalau misalnya itu dilakukan pada saat ekshumasi atau pemeriksaan ulang. Karena pastilah kondisi jenazah itu tidak seperti saat dia meninggal. Nah, perlu beberapa orang tim. Nah, kita di Departemen Forensik FKUSU Rumah Sakit Haji Adam Malik ini, ketika kita melakukan pemeriksaan jenazah yang mungkin di luar kota atau mungkin ekshumasi, kita tidak pernah sendiri. Minimal itu 2 orang. Untuk apa? Supaya dengan pastilah melihat 2 mata dengan 4 mata pasti lebih teliti 4 mata. Nah, itu maksudnya itu. Supaya tidak ada yang ketinggalan dalam pemeriksaan. Nah, seperti itu. Perlu beberapa ahli. Jadi kan dari kasus Yosua sendiri, kita kan bisa tahu dia kan pertama kali ditembak lah kalau dia bilang, itu kan dia dibawa dulu ke rumah sakit untuk dibenahi. Dari benahi itu apa bisa mempengaruhi dari objektivitas dari forensik sendiri? Setiap terjadi perubahan posisi, perubahan TKP, itu bisa mempengaruhi. Semua bisa mempengaruhi. Contoh, misalnya jenazahnya di sini, kemudian diangkat ke sana. Paling tidak kaku mayat itu kan pasti berubah. Dan mungkin tidak ada lagi. Hilang. Nah, ini akan mempengaruhi pemeriksaan kita. Nah, pastilah berubah. Pasti berubah, Dok. Iya. Kalau jadi bagaimana kayak kita bisa menentukan kasus kematiannya kalau misalnya ditutupi udah dibenahi kayak gitu? Semua itu akan mempengaruhi barang bukti yang ada. Tapi ahli kedokteran forensik kan tidak juga menerima begitu saja. Kita kan juga nanti akan menerima informasi-informasi dari penyidik terkait dengan peristiwa yang mereka lihat, dan kemudian nanti kita konfirmasi dengan pemeriksaan yang kita temukan. Contoh, lebam mayatnya ada, masih mudah, masih hilang dengan penekanan. Gitu ya, contohnya. Tapi kemudian kita lihat kaku mayatnya kok nggak ada. Nah, ini kan tidak, mestinya tidak terjadi gitu ya. Nah, baru kita tanya, ternyata memang jenazah ini sudah diangkat kemana gitu kan, sudah berubah tempatnya. Ya kan bisa terjadi seperti itu. Artinya apa yang kita periksa masih tetap dalam jalur yang masih benar. Tinggal kita konfirmasi aja antara apa yang terjadi pada jenazah dengan pemeriksaan yang kita temukan. Jadi bukan semata-mata apa yang disampaikan oleh penyidik itulah yang kita catat dalam visum, tidak. Tapi kita mencoba mengkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan kita. Nah, seperti itu. Baru ada satu lagi, Dok, yang saya pikir lumayan kasus yang menarik ya. Kematian adiknya dari Presiden Korea Utara, Kim Jong Un. Itu kan ditutup mulutnya, Dok. Nah, itu
Bagaimana kita bisa bedakan ini pembekapan atau ini inhalasi dari zat-zat beracun, Dok? Ya, jadi kalau misalnya kasus pembekapan, Mhm. yang kita pelajari itu sebetulnya yang namanya pembekapan itu dibekap dengan tangan. Walaupun dibekap itu bisa juga tidak cuma menggunakan tangan, dengan tangan tapi dengan memakai bantal atau alat-alat yang lain. Nah, kita bicara dengan tangan. Maka pembekapan itu kita bisa pastikan adanya jejas di sekitar mulut dan hidung. Karena orang membekap itu pastilah mulut dan hidung bersama-sama. Jangan kalian coba nanti membekap orang dengan nutup mulut saja atau nutup hidung saja. Sampai kiamat nggak akan mati-mati. Maka di bekap itu ditutup mulut dan hidungnya. Apa yang kita lihat? Maka akan kelihatan luka lecet tekan berbentuk bulan sabit. Itulah jejas dari kuku ini. Di mana satu sisi 4, satu sisi 1. Kita lihat yang mana 4, mana 1 untuk membuktikan apakah pelaku itu kidal atau tidak kidal. Karena itu juga nanti membantu untuk menemukan tersangkanya. Nah, kemudian yang lain, tanda asfiksia. Nggak ada yang lain. Kalau misalnya itu pembunuhan, maka ada kemungkinan terjadi adanya luka memar di kepala sebelah belakang. Kenapa? Karena nggak mungkin orang membekap hanya berdiri tegak begitu saja. Ya orang mundur ya. Pasti dia menekan kepada satu alas gitu ya, yang keras. Mungkin itu dinding, mungkin itu tanah, atau apa aja untuk menekan supaya rongga hidung dan mulut itu memang betul-betul tertutupi. Kalau enggak nanti kan nggak mati. Nah seperti itu. Jadi kalau dia menggunakan alas gitu, Dok. Nah kalau dia menggunakan alas, nah itulah yang kemudian apa yang kita harapkan tadi mulai tersamar dan ya kita yakini orang ini pasti orang yang profesional. Karena dari dulu kala yang namanya membekap itu biasanya menggunakan tangan. Tapi kalau udah orang mulai belajar ataupun sudah profesional, maka dia akan menggunakan alat yang lain. Apakah itu tidak bisa ketahuan? Ya pasti ada ketahuan lah. Karena orang membekap itu kan nggak mungkin di ya salah satu lah yang membekap ini, maka akan bibir sebelah dalam itu akan ada kontur dari giginya. Karena ditekan itu ya. Karena ditekan tadi. Tekannya keras gua ya. Ya udah pastilah keras. Karena orang yang dibekap itu nggak mungkin menunggu ajalnya. Pasti dia berupaya untuk melepaskan diri. Dan untuk melepaskan diri itu, dia menggunakan tenaga yang kuat. Dan orang yang membekap itu mesti punya kekuatan yang lebih besar. Karena kalau orang membekap itu punya kekuatan yang lebih lemah, nggak mungkin bisa membekap orang. Sama seperti kita mau membunuh orang yang jauh lebih besar, lebih kuat, nggak mungkin kita mampu membunuhnya. Kita yang dibunuhnya. Sial-sial kita yang dibunuh ya. Iya, dia mesti punya kekuatan yang lain. Nah, seperti itu. Dan ciri-ciri lagi yang untuk pembunuhan tadi, ya mungkin ada perlawanan, ya kan orang kan kalau misalnya dibunuh nggak mungkin diam, pasti melakukan upaya melepaskan diri. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, kita akan lakukan pemeriksaan terhadap jenazah ini untuk mencari tahu siapa pelakunya dengan melihat epitel kulit di Jadi ya. bawah kukunya. Bawah kuku. Ya, kan pasti orang pasti ngelawan. Dan itu akan ada di sana, yang itu kita periksa DNA-nya nanti terhadap tersangkanya. Maka sebetulnya ketika ilmu kedokteran forensik ini betul-betul diterapkan, tidak ada tindak pidana yang tidak ketahuan. Seperti apapun rapinya orang melakukannya, pasti akan ketahuan. Konsep pemeriksaan kedokteran forensik seperti itu. Karena setiap kali ada tindakan, ada saja barang bukti yang tertinggal. Ada saja barang bukti yang tertinggal. Jadi tidak bisa dibersihkan sebetulnya.
Makanya ya saran saya jangan coba-coba melakukan tindak pidana. Iya. Ya, karena pasti akan ketahuan. Berapa bagus pun pasti kita tahu. Ya, karena sudah dari sananya begitu. Yang tidak ketahuan itu kan cuma satu, membunuh dengan cara santet, itu yang belum ada. Cara santai. Ya, artinya ketika ada satu kontak, pasti ada sesuatu yang akan ditinggalkan di sana. Nah itu. Kira Dok, sekian dari informasinya, sangat informatif saya. Terima kasih sekali Dok terhadap waktunya dan kepada pemirsa juga terhadap ilmu yang diberikan. Sekian dari saya sebagai host sendiri, sekian juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu kan lonceng notifikasinya. Bye bye.